Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marud zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Di antara limpahan nikmat tersebut adalah nikmat umur panjang, nikmat kesehatan. Ini adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin dan percaya tanpa adanya dua nikmat yang besar ini, kita pasti tak akan bisa, kita pasti tak akan mampu melangkahkan kedua belah kaki kita, mengayunkan kedua belah tangan kita ke tempat yang mulia ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua nikmat yang besar ini kepada kita semua, maka jangan sia-siakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umumnya buat kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud dari rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjalankan segala yang diperintahkannya itu juga mesti diiringi dengan rasa keimanan bahwa tiada satu pun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diiringi dengan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diri ini merasa malu ketika kita enggan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rasa takut karena di balik perintah tersebut pasti ada yang akan ditimpakan kepada kita semua ketika kita enggan menjalankan semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ketakwaan ini sudah tertanam dan mendarah daging dalam diri kita, yakinlah terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua berupa kelapangan dan keberkahan rezeki, kemudian kemudahan dalam segala urusan, serta jalan keluar atau kemudahan terhadap persoalan kehidupan yang kita jalani akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan dia memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dan menilai seseorang dari suku dia berasal atau dari kepemilikan harta, kedudukan, pangkat dan jabatan. Begitu pula dari rupa dan paras seseorang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai dari ketakwaan kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disangka-sangka, insya Allah beberapa minggu lagi Allah Subhanahu wa taala kembali akan mempertemukan kita di hari Idul Adha, atau dalam istilah lainnya juga dikenal udhiyah, yang artinya hewan yang disembelih bagi hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan ibadah sembelihan hewan kurban yang kita laksanakan sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua, yang diawali dengan sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Selain Al-Quran seperti yang disebutkan 2 ayat di atas, tata pelaksanaan ibadah kurban juga didasari oleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu dari hadisnya memberikan peringatan bagi kita semua yang enggan menjalankan ibadah kurban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yuta fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas setidaknya memberikan sinyal yang menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya ibadah kurban itu kita laksanakan. Oleh karena itu, khatib mengajak kepada jamaah semua, mari kita prioritaskan untuk berkurban di masjid kita ini, di lingkungan terdekat tempat kita sholat dan bermasyarakat. Berkurban di masjid sendiri memiliki 3 keutamaan. Yang pertama yaitu syiar Islam, memperkuat syiar Islam di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Kemudian yang kedua, transparansi, kita dapat melihat langsung hewan-hewan kurban kita dan memastikan penyembelihan sesuai syariat. Kemudian yang ketiga, kemanfaatan sosial, memastikan daging kurban didistribusikan kepada tetangga, fakir miskin, dan kaum duafa yang berada di sekitar kita, sehingga ikatan silaturahim dan ukhuwah Islamiyah semakin erat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita, menjadikannya pemberat timbangan kebaikan dan mempererat tali persaudaraan di lingkungan kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil alim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na al bala wal ghala wal waba wal fasya wal munkari wal bagh wasuyuf